Bengkayun guys. Bulan Windy. Itu Sabtu malam tak masuk ya. Sabtu semalam tak ngaji deh. Jangan hari. Kerja kenduri juga ada. Yang dan waktu nelpon tuh dia nelpon. Mau Win. Ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah pengajian rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan kajian ilmu fikih. Materi kajian kita masih seputar mafsadatus shalah, yang membatalkan dan yang merusak sholat. Akan datang yang keenam, mengubahkan niatnya, yang halaman 27. Bismillahirrahmanirrahim. Yang membatalkan sembahyang yang keenam adalah mengubahkan niat. Mengubahkan niat itu membatalkan sembahyang. Mengubahkan niat seperti ia berniat keluar dari sembahyang. Dalam sembahyangnya itu berniat dia, aku keluar dari sembahyang, batal sembahyang itu. Aku keluar dari sembahyang, batal. Atau taraddud ia padanya, taraddud, datang dan pergi, ragu, batal gak sembahyang ini, ku batalkan enggak, batal apa enggak, ku batalkan, batal. Atau ta'liq dia, digantungkan, memutuskan dia dengan sesuatu. Kalau datang nanti ibuku, ku batalkan sembahyangku. Kalau datang nanti ibuku, ku batalkan sholat. Tidak datang ibunya, batal sholat. Kalau nanti hujan rintik, ku batalkan sembahyangku. Sudah batal, walaupun tidak hujan, batal. Itu namanya memutuskan niat sembahyang, tapi dengan digantungkan dia, dengan dita'liqkan dia. Sebelum sembahyang ada janjinya sama kawannya, kita nanti undangan sama, ya. Sholatlah dia, sholat asar. Di dalam sembahyang asarnya itu berniat dia, kalau datang nanti kawanku, ku batalkan sembahyang. Batal, datang enggak datang, batal. Walaupun dita'liqnya, walaupun kawannya belum datang, menunggu dia undangan, sembahyang di asar. Datang tidak datang, batal. Itu termasuk memutuskan niat sembahyang. Dita'liqnya,
digantung, itu batal. Nah kemudian maka jika dipalingkan sembahyang yang ia padanya akan sembahyang lain, padahal mengetahui ia lagi sengaja, batal sembahyangnya. Melainkan dipalingkan sembahyang fardu akan sunnah mutlak dan memberi salam ia daripada 2 rakaat supaya sembahyang berjamaah. Itu boleh. Berulang sembahyang, ya, mu'adah. Waktu dia sembahyang di musola 4 rakaat, usolli fardhu zuhur 4 rakaat. Sampai di 2 rakaat, ada pula orang di sekelilingnya sholat berjamaah. Maka yang sembahyang sendiri zuhur tadi, ketika 2 rakaat tasyahud awal ya, salam, jadilah sembahyangnya itu sholat sunnah mutlak, dan ikut dia kepada orang yang berjamaah. Pergi dia, ikut dia kepada orang yang berjamaah. Kenapa dia ikut kepada orang berjamaah? Supaya hasil dia pahala sembahyang fardu zuhur berjamaah. Itu boleh. Yang 2 rakaat tadi menjadi sholat sunnah mutlak, padahal niatnya fardu zuhur, tapi 2 rakaat salam dia. Udah salam, dia mengikut orang yang berjamaah di dekatnya. Itu namanya mu'adah, berulang sembahyang. Boleh sekali, tidak apa-apa. Atau dikerjakannya zuhur terus sampai habis. Sempat lagi dia berjamaah, ikut dia lagi. Berarti dia zuhurnya 2 kali kan. Mu'adah namanya, berulang sembahyang. Itu boleh sekali ya, mu'adah. Bagi orang yang tak ada qadha. Kalau yang ada qadha enggak ada mu'adahnya tuh, iddahnya deh. Kalau mu'adah kan berulang. Kalau ada qadha beriddah enggak ya? Mana cukup 2 tu saja, mau ribuan lagi deh. Kalau kita ni enggak ada lah mu'adah. Misalnya kita dah sembahyang zuhur, jam 2 sembahyang lagi zuhur, rupanya teringat Allah 2 kali zuhur berubah, berlebih pula sembahyang tadi. Itu bukan berlebih, itu kurang lah. Paham? Macam kita ni ada lebih sembahyang, tak lah apa-apa yang berlebih. Beratlah berlebih. Berkurang banyak, tak berganti. Jangan kan kita mau buka prosbal awak waktu zaman beliau, yang umur-umur 50 banyak tinggal lagi, ya kan? Yang sebulan tu kadang 3 tinggal lah, ada 3 apa tu, 30 apa 30. Bukan 3 waktu, 30. Sebelum balik qadha dulu ya, diganti sebelum pulang. Itu wajib dibayar, itu hutang. Fadainullah ayyaqdha, menunaikan hutang kepada Allah itu lebih diutamakan, bukan hutang sama manusia saja.
hutang sama manusia kalau Allah izin. Kan Allah punya kekuasaan. Kalau Allah mau, bisa dihalalkannya antara sesama manusia. Bisa dihalalkan Tuhan. Tapi kalau kita hutang kepada Allah, kesalahan kita kepada Allah, mengolok-olok Allah, langsung kita ke Tuhan olok-olok. Siapa yang bisa membela lagi kalau udah Tuhan awak olok-olok? Atubadainullah ayyaqba. Bayar hutang kepada Allah itu lebih utama. Cuma orang salah mengkaji. Manusia itu nomor satu, ke Tuhan lah nomor satu. Awak bikin salah sama siapa? Ke Allah. Buat taat kepada Allah. Udah dibikin Allah aturan, awak langgar. Itu kan mengolok-olok Tuhan kan? Itu manusia sama manusia. Kalau ada hutang mereka yang memang hutangnya itu darurah untuk kebutuhan makan, seandainya tak terbayar sampai meninggalnya, Allah memaafkan dia. Allah memaafkan dia. Karena semua pada hakikatnya adalah milik Allah. Di hari kiamat ada manusia tak saling maaf. Si A bikin salah sama si B, tak minta maaf. Sudah si A minta maaf, si B keberatan, malas aku. Nanti di hari kiamat kata Allah, B, tak mau kau memaafkan kesalahan si A itu waktu di dunia. Tidak ya Allah, aku yang maafkan kata Tuhan. Rugi lah. Itu makanya dimaafkan dia supaya kita tidak rugi. Nanti di akhirat Allah yang ambil andil semua. Allah la ilaha illa ana. Aku Tuhan, aku Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan selain aku. Fa'budni, maka sembah olehmu aku. Aqimis shalah li zikri, tegakkan olehmu salat li zikri, untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kelebihan di antara sesama manusia itu, kata Allah. Tetapi manusia itu lalai dia pada kelebihan yang kuberi sesama manusia. Apa kelebihan itu? Kelebihan itu adalah wal'afina 'anil nas, memaafkan kesalahan manusia. Itu ciri takwa itu. Ciri bertakwa itu. Bagaimana sama hewan yang tidak bermasalah? Ya, itu ke Allah juga itu. Ke Allah. Tapi kalau hewan ada pemiliknya, ta'alluq kepada pemiliknya juga. Kalau hewannya ke Allah, kita membunuhnya tanpa hajat kan? Ke Allah. Karena di hari kiamat hewan-hewan itu dimusnahkan ya. Mereka itu dihancurkan. Kecuali ada 13 macam hewan yang masuk surga. Termasuk anjing Ashabul Kahfi, burung barhut, Ratu Balqis, unta Nabi Allah Saleh, anak lembu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, semut Nabi Allah Sulaiman, unta bernama Qaswah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
ada 13 hewan yang masuk itu. Itu gunggung Ashabul Kahfi ya, bukan gunggung tambak itu. Gunggung tambak rame kali dia masuk surga. Ashabul Kahfi itu masuk ke surga gunggungnya. Baik, Pak. Tapi kan istilahnya hewan-hewan ini kan ketika dimusnahkan kan orang itu dibangkitkan dulu untuk bersaksi bahwasanya dia pernah memukul dia, pernah menganiaya dia. Bahkan hewan yang tak bertanduk dengan tak bertanduk itu kan di sana di juga itu. Ini orang yang sebelum dimusnahkan dan dibangkitkan dulu juga bersaksi bahwasanya mungkin awak itu pernah memukul dia ini. Sebelum ditiup Israfil dihidupkan lagi. Sementara kan orang itu bersaksi kan yang sudah sementara lalu kita menjadi tanah. Tidak, yang sudah mati itu mati dia. Ketika ditiup terakhir habis semua mati, nggak ada dibangkitkan lagi. Wa nufikha bis-suri fasya'iqah. Berarti hewan-hewan enggak yang dianiaya sama manusia. Udah ada catatannya. Tak perlu hewan itu hidup lagi. Catatannya sudah ada, keburukannya. Catatannya sudah ada. Malaikat, raqib dan atid. Sudah siap. Karena nanti yang hidup manusia seperti tumbuhnya togeh subur. Manusia itu tidak binatang itu lagi ya. Kalau ada binatang lagi berarti dunia balik itu hidup lagi. Nah, yang dibangkitkan adalah jin dan manusia. Cukuplah saksinya itu malaikat. Dihitung kejahatan. Kalaupun ada nanti satu-satu pengecualian itu. Seperti gunggung Ashabul Kahfi. Sunnah dipalingkan ya, menuntut berjamaah hal ia sembahyang seorang diri, tidak batal sembahyang, bahkan sunnah baginya dipalingkan mau ikut dia sama mereka berjamaah jika luas waktunya. Kalau waktunya banyak, maka jika picik waktunya tunaikan sajalah sendirinya. Tak ada dipalingkan, tak mendapatkan dia sembahyangnya dengan sempurna, ya sembahyang sendiri 2 rakaat disalamkannya, ikut dia berjamaah sama orang. Diperhitungkan kalau berjamaah sama mereka ini udah takhir waktu, tak dapat sembahyangku nanti 2 rakaat, 2 dalam waktu, 2 rakaat di luar, atau usah ikut sendiri aja deh. Ya saya gara-gara mendapatkan sunnah yang wajib tinggal. Utamakan yang wajib daripada yang sunnah. Al-fardu afdalu minal nafli. Yang fardu itu lebih afdal daripada yang sunnah. Al-wajibu la yutsaraku illa wajib. Yang wajib tidak bila ditinggalkan kecuali dengan yang wajib. Al-wajibu la yutraku li sunnati. Yang wajib tidak boleh ditinggalkan dengan yang sunnah. Tak boleh. Yang wajib itu kita ganti dengan yang sunnah, tak boleh. Salat subuhnya tinggal, lalu dibikinnya salat duha untuk pengganti subuhnya, tak boleh. Karena yang wajib itu lebih afdal daripada yang sunnah. Mencari nafkah hukumnya adalah wajib.
mendakwahi orang keliling-keliling hukumnya sunnah. Kenapa mendakwahi orang keliling-keliling sampai kita ke India? Tidak wajib, sunnah aja. Sunnah. Jadi ini ada suatu misalnya makmum. Mungkin makmum ini sudah paham betul kalau imam ini tidak cocok menjadi imam. Lalu dia sholat sama kita, tapi dia nggak mengikuti makmum. Mukorakah dia kan? Jadi apakah sah kita itu putus? Oh, dari awal dia memang tak suka sama imamnya. Nah, ini begitu lah mungkin Pak, karena dia kan mungkin paham lah kalau itu imam itu sudah tidak pas lagi untuk menjadi imam. Aku dipandang dia mungkin yohirnya ataupun bacanya seperti gigi sudah kurang. Tapi ini imam ini memaksa terus. Lalu dia sholat pas berjamaah dengan kita, tapi tidak mengambil di pinggir. Tengah. Apakah sah kita ini dari situ? Putus lah. Jadi kalau sebenarnya kalau orang yang tidak paham itu, dia mau sholat berjamaah, bisa di pinggir kan? Nah, di pinggir. Atau dia jadi imam. Tak mau deh. Aturan dia lah jadi imam kan. Karena dinilainya imam tadi salah bacanya kan. Karena imam ini tadi tidak ada kebijaksanaannya, tetap dia merasa tua, ya teruslah itu. Itulah. Kalau kita memberikan hukum pada imam, harus sesuai juga pada syariat. Apa sebabnya dia tidak pantas? Maka dikemukakanlah umpamanya dia tak pandai nyebroh, atau dia imam yang bercelana pendek, atau dia imamnya suka main togel. Jadi dihukumkan gitu, baru makmumnya bisa berfungsi, bertindak dia. Tapi kalau hanya sekedar minjam duit tak dapat limpul lantas sudah tak suka sama imamnya, tak aci juga lah. Akibat egois tadi karena merasa tua, merasa orang lama, seolah-olah lebih banyak makan garam, tidak mau digeser. Itu memang dari dulu itu. Itu ada kita. Ada takabur, itu tanda takabur. Takabur itu orang selalu pakai umur. Makanya Abu Jahal itu selalu pakai umur. Aku lebih tua dari kaum Muhammad, aku lebih tua. Nah. Kalau dah tak bergigi, habis gigi, macam mana ya gini pun? Bukan lagi mustaqim muflih. Jadi sesat aja lah. Habis lah. Memang kalau begitu BKM punya kerja tuh, harus dia bertindak. Takut saya imamnya ketua BKM kan. Lebih payahlah mencegahnya, dia ketua, dia imam. Itulah Pak, ini si makmum ini udah paham betul, cuma dia mau kan bersolat itu berjamaah, tapi ini imam nggak bisa digeser gitu. Jadi setelah sholat dia mau tak mau dia ikut, tapi jadi ini sama akan putus. Imam ini keras sekali nih, itu kan. Itu kalau iya, tinggal di rumah, usah di situ. Kalau di situ ketahuan, bertumbuk lah nanti. Di rumah aja. Macam mana lah pula? Dia merasa sedap, perasaan dia mantap udah. Gimana? Oke, kalau ada hukum dia pakai perasaan kalah. Apalagi sama dalilnya sur sama perasaan. Biasanya tuh kadang-kadang masjid gitu, itu masjid sultan. Masjid sultan ini banyak kali geser imam. Ada pilihan-pilihan sultan. Waalaikumsalam. Masjid sultan itu banyak kali geser imamnya. Karena dia apa?
angkatan sultan. Tapi tak ada lagi sultan sekarang. Ghairil mardu bi'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim. Salah lah tu. Tapi lantaran dia lebih tua umurnya, dia pula duluan makan garam, pastilah. Pada umur dah tua, duluan makan garam ni. Dia dah umur 30 awal lahir. Duluan dia. Sira, dia di sin. Sira, kepiting artinya. Siratal ladzi, tunjuki kepiting yang lurus. Kalau sad, jalan yang lurus, sirah. Ini sin, siratal ladzi, tunjuki kepiting yang lurus. Mana ada kepiting lurus? Kalau seumpamanya yang menilai tadi, maaf ini, yang menilai tadi balik tak balik sama imam. Tak bisa lah. Tak boleh. Mana bisa? Dia pun tak paham yang betul yang mana. Ini akhir zaman gitu memang banyak. Karena kan orang kebanyakan menilai sendiri kan. Kayaknya menilai itu paham. Orangnya nggak tahu gitu. Allah Akbar. Tak mau orang jadi ekor. Semua nak jadi kepala. Tak mau jadi ekor, nak jadi kepala ya semua. Eloklah jadi ekor. Kau pun kena perangkap kepala doan, ekor belakang. Ikan-ikan tu tengok yang kena jaring tu, ekor apa kepala? Kepala lah baru ekor. Tak mau dia jadi ekor, nak jadi kepala. Kalau imam ada seleksi, kalau makmum tak ada. Imam perlu seleksi, kalau makmum tak ada. Semua bisa jadi makmum, yang sengau bisa jadi makmum. Kalau imam jangan, ada seleksinya. Pokoknya usahalah dia berjamaah, Pak. Kalau mau jamaah ni balik dinding lah sendiri ni. Elolah di rumah aja, di belah dinding pun berantem ya nanti tu. Tak suruh nengok sembahyang sendiri sana. Belum habis qomat awak kadang dah berdiri. Takut diganti kan. Dan yang ketujuh, membatalkan sembahyang itu berpaling dari kiblat. Menghadap kiblat itu termasuk syarat. Syarat sah sembahyang menghadap kiblat. Menutup aurat, suci dari hadas kecil dan hadas besar, suci daripada najis. Itu persyaratannya. Dan menghadap kiblat. Menghadap kiblat itu sebelum sembahyang. Jangan pula udah takbiratul ihram baru nentukan kiblat, tak sah. Sebelum salat. Ini kiblatnya. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Palingkanlah dadamu ya Muhammad ke arah Masjidil Haram. Dulu pernah Baitul Maqdis sebagai kiblat itu. Aqsa 6 bulan pernah sana kiblat. Rasulullah minta alihkan kiblatnya. Syukurlah, kalau tidak
kiblat awak dihantam Palestina, dihantam Israel. Kacau kan? Arah, bukan ain. Syatral Masjidil Haram, ke arah Masjidil Haram, bukan ain. Bukan mengarahkan dadamu ke Ainul Ka'bah. Arah. Ya, arah. Kalau ke Ainul Ka'bah, terpaksa berangkat lawak ke sana supaya berhadapan dada kita kepada Ka'bah. Jadi kalau Bapak nanti pergi sampai ke sana, ke Mekah, melihat Ka'bah, inilah dia yang dipertikaikan orang di Maryland tuh. Ya kan? Inilah dia. Ya, inilah penyebab mereng sapang itu. Karena kalau di Ka'bah tak ada lagi, semua mengarah ke Ka'bah. 4 sudutnya itu kan. 4 kiblatnya. Kalau kita yang di sini arah barat, kalau orang yang tinggal di barat di sana, kan ke timur ya. Itu Ka'batullah. Arah ya, arah. Makanya kita semua yang kita tetapkan arah kiblat itu, semuanya itu zanni. Dia zanniun, zan. Kuat sangka itu bukan 100%. Walaupun sudah dikompas pakai kompas yang canggih, tetap kekuatannya zanni 75%, tidak 100% kekuatannya. Kalau 100% itu berangkat ke Mekah, itu jelas. Kalau dari sini semuanya zon, walaupun dipakai kompas kapal yang katanya akurat, tetap juga zon, kuat sangka. Bukan Ka'bah itu di barat, bukan. Arahnya arah ke barat. Bukan Ka'bah itu di barat. Bukan Ka'bah itu berpasan matahari terbenam. Karena matahari itu beberapa bulan bergeser ke kanan dan ke kiri. Makanya tingkatan seseorang berijtihad, ya, tingkatan seseorang berijtihad untuk mendatangkan zat kuat sangkanya bahwa ini adalah kiblat, maka dipakailah segala macam sarana-sarana untuk menentukan dia kiblat. Kompaskah dia, apakah kayu sebatang dipacakkan dia. Jadi kalau berpaling dari kiblat, batal sembahyang. Makanya kita kalau mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah, habiskan dulu salam. Assalamualaikum warahmatullah, baru palingkan. Yang dipalingkan muka, bukan dada. Assalamualaikum, batal. Dadanya udah lari. Nah, makanya Assalamualaikum warahmatullah, dadanya tetap. Tapi kalau dia sudah Assalamualaikum warahmatullah, nggak apa-apa, karena sampai sudah selesai sembahyang. Salam itu yang wajib adalah sampai Assalamualaikum, itu yang wajib. Kadang ada Assalamualaikum, Assalamualaikum. Namanya tak mengaji gitulah. Oke, kalau kita tengok di masjid-masjid sembahyang Jumat itu coba tengok, macam-macam ulah sembahyang. Itulah nampak tak berilmu. Kita jadi iktibar,
jadi pengajaran bagi kita. Syukurlah awak diberikan ilmu. Nah, banyak yang tak tahu sembahyang. Nanti sujud pertama, rakaat pertama bangkit ya, diangkatnya tangannya juga. Rakaat pertama tuh Allah Akbar, diangkatnya tangannya. Yang sunnah diangkat tangan tuh setelah tahiyat awal. Kembalikan kemarin. Nah, ini semuanya diangkatnya. Makruh. Kalau ikut kepala batal. 3 gerak. 2, 3 berturut-turut. Nah, batal. Kita sholat dulu, sholat taat, sholat dulu, pesawat landing Terbang. Iya, itu sholat menghormati waktu lah jadinya. Iya, lanjut menghormati waktu. Karena sholat di atas pesawat, di atas udara tak sah. Karena tak berbatas kiblat. Dia tak ada sutrah, pembatasnya tak ada. Ya tak terhitung, nanti diqadha balik. Kerjakan aja, lanjutkan, nanti diqadha. Termasuk sholat menghormati waktu. Sembahyang di atas Ka'bah sah karena ada dinding Ka'bah itu sepinggang. Dinding Ka'bah itu ada sepinggang kan. Orang yang masang kiswah Ka'bah itu kan segini, dia melempar itu segini, kiswah Ka'bah. Sah kita sembahyang di atas Ka'bah ini. Tapi karena dia ada dinding, kalau dia tak ada dinding rata, tak sah, karena tidak ada batas kiblat. Makanya dindingnya itu yang kiri kanan 4 itu namanya sutrah. Ya, namanya sutrah itu, pembatas. Makanya sunnah kita sembahyang di dekat sutrah. Sutrah itu pertama, sutrah yang afdal itu dinding. Makanya kalau kita sembahyang cari yang merapat ke dinding supaya dapat sutrah dinding ini. Jadi kalau ada sutrah, ada orang yang lalu di depan kita sembahyang, haram hukumnya. Orang yang sholat sudah ada pembatasnya, sekurang-kurang sutrah itu garis. Maka sajadah itu jumlah garis. Orang yang berdiri di depan kita jumlah sutrah. Siapa yang lewat di depan kita, sunnah kita, ini kan. Lewat juga lagi, ini sunnah. 3 kali lewat juga, ditumbuk lewat. Ya. Memang ada hadis Rasul itu. Barang siapa yang sedang sembahyang, lalu ada orang lewat, maka hendaklah diginikannya sama dia, supaya memberi isyarat. Seandainya dia tahu berapa besarnya dosa melewati di depan orang sholat yang sudah ada sutrahnya, dia lebih memilih berdiri selama 40 tahun dari lewat di depannya. Karena besarnya dosanya itu. Maka sunnah kita gini kan, tidak wajib. Padahal orang yang lewat tadi haram kan. Kalau haram biasanya lawannya wajib kan. Itu sunnah. Begini kan. Ada juga yang lain itu tidak begini, tumbuknya kan. Sungkur itu. Batal sembahyang awak numbuk dia. Walaupun satu tumbukan, tetapi geraknya banyak. Itu namanya langkah yang keji.
Ini kan banyak. Berapa? Satu gerakan tapi besar, batal. Ini kesederhanaan di sini saat tadi masalah 3 gerakan bisa. Jadi kalau supaya lebih memahami lagi ya. Jadi kita begini, tiba-tiba ini gatal Ustaz. Nah, ini satu naik kemari balik lagi. Itu berapa gerakan? Kadang-kadang gatal besar begini ya. Garuk dia buat ini balik kan lagi. Nah, ini masalah gerakan lainnya. Dia ada gerak ringan, ada gerak berat. Dalam tubuh kita ada gerak ringan. Kalau dia berturut-turut 3 kali, 16 kali, nggak apa-apa. Sebatas tidak main-main. Seperti gerak kelopak mata, gerak bibir, gerak telinga, gerak anak jari. Itu tidak batal walaupun banyak-banyak. Tapi kalau kura-kura tangan ini berat nih. Maka kalau dia nggaru gini, batal. Tapi kalau dilekapnya gini, enggak. Termasuk gerak zakar, tak batal sembahyang. Hidup alatnya dalam sembahyang. Emang setan aja. Benci betul Tuhan nengok itu. Ada saya baca ayat. Allah paling benci kepada orang ketika sembahyang syahwatnya naik. Alangkah kurang hormatnya dia ke Tuhan. Cuman ada juga, ada bisa terjadi, bisa. Nah. Kalau sembahyang kita nih Pak, semua bisa terjadi. Karena model macam kita nih lah pula. Makom kita nih semua bisa terjadi. Nah, pertama saja menghadap kiblat. Setelahnya itu kemana-mana arahnya tak masalah. Karena tak diketahui lagi. Arah kiblat tak diketahui karena kita dalam palka. Sholat Jumat itu harus iadah, harus diulangi sama zuhur itu. Sholat Jumat di kapal harus diulangi sama zuhur, diiringi zuhur. Kenapa? Karena tak ada mastautinnya. Penduduk yang menetap nggak ada. Karena kapal itu transportasi, bukan kampung, bukan dusun. Kalau memang bisa, itu jadi mastautin, itu yang ke laut Pukat Cerut tuh, yang pulangnya sampai 15 hari, eloklah bawa ustaz satu. Ya, tapi tetap juga diulangi zuhur. Jangan tak zuhur. Saya nggak pernah ikutin emang. Iya. Karena tidak didirikan di atas tempat peredaran manusia. Maksudnya manusia yang menetap di situ, bermukim dia. Itu kan transportasi dia. Kalau mau dibuatnya bagus juga tuh. Jadi ustadz-ustadz yang ikut di Sampan tuh kan dapat juga duit dia. Kalau tak dibikin kan juhur tak dapat dia Pak kan. Kalau ada khutbah kan lumayan juga ya, dikelut pula. Nastautin penduduk setempat yang tidak mereka itu pindah pada musim yang lain. Karena gimana lah, gimana dia mau sembahyang di Kelut, sedang di rumah pun tak sembahyang Jumat nih. Apalagi di Sampan Kelut, buat Kelut tambah tak sembahyang lagi lagi. Berpaling dadanya ke kiri atau ke kanan, dan jika dipalingkan oleh orang batal dengan dikerasi atasnya. Kalau kembali ia dengan segera sekaligus. Begini kawannya badannya.
walaupun dikit-dikit tetap batal. Ya. Datang kawannya, datang lagi nih, tetap batal. Ya. Jadi kalau mau membatalkan sembahyang orang, nggak perlu awak leci-leci kayak gini mukanya. Jadi kan ada deh, lah sikit aja batal. Cuman berantem lah, ada batal itu kan. Kalau dilece-lece belum tentu batal kan. Ya. Tak sunnah. Yang sunnah dipukul itu kalau kita septunggal di belakang. Ambil tengah, takbir dulu, baru dihila dia. Kalau mau dijadikan dia sebagai imam, ikut aja di belakang. Aku sembahyang fardu maghrib makmum. Yang penting makmum berniat makmum. Kalau imam tak wajib niat imam. Pada sholat rawatib. Kalau imam berniatkan imam pada sholat rawatib untuk menghasilkan pahala 27. Berbeda dengan sholat Jumat. Kalau sholat Jumat wajib berjamaah. Niat makmumnya dalam takbir, niat imamnya dalam takbir. Tapi kalau sholat 5 waktu yang maktubah, niat makmumnya boleh dijemput setelah takbiratul ihram. Kadang-kadang sudah 2 rakaat awak baru teringat niat makmum. Kita ngikut imam tadi baru teringat niat makmuman. Tapi sudah 2 rakaat. Sah. Cuman pahala mengikutnya terhitung dari situ saja lah. Ada pula yang melomba imam. Dia masbuk ditandingi imam, ya Allah Akbar, Allah. Lama-lama sama rakaatnya. Nah, ini makmum cemerlang ini. Semakin panjang umur, semakin banyak dilihat, semakin banyak yang dirasa, semakin banyak macam-macamnya. Ya. Itu ingat ya, tahiyat kita jangan lewat dari lutut ya. Jangan gini. Pas. Jangan gini. Nanti dipotong Tuhan di hari kiamat, direpang Tuhan. Orang dalilnya sur itu mana? Sur aku gitu kan enggak. Nah itu juga pakai. Tidak, tak dipindahkan ke tengah. Tetap itu yang puntung itu juga isyaratnya. Tidak ditukar sama jempol nih. Atau janganlah tukar sama kiri. Tetap juga yang puntungnya juga illallah gerakan. Karena yang ini uratnya sampai ke dada, yang lain tidak ini. Kalau dioperasi ini sampai ke dada, maka tersentak ada illallah. Nah, isyarahnya. Bersalahan jika berpaling daripadanya jahil ya, baru masuk Islam tak tahu. Atau terlupa dan kembali dengan segera tidak batal terlupa. Dan harus yang tersebut pada sembahyang syiddatul khauf. Pada sholat peperangan boleh tidak menghadap kiblat, bahkan menghadap musuh mereka. Kalau sholat dalam keadaan perang, mana lagi menghadap kiblat? Menghadap musuh lah. Mana musuhnya tenggara ke tenggara. Kalau menghadap kiblat, musuh datang dari timur. Habislah kepala, buntung lah semua. Nah, syiddatul khauf boleh menghadap musuh, boleh memegang pedang, melempar panah. Gerak 3 kali tak jadi soal lagi dia. Ya, tak menjadi soal lagi dia. Dah, situlah dulu kali. Akan
akan datang, dan pada sembahyang sunat musafir yang ke-8 dan ke-9 akan datang. Makan dan minum dalam sembahyang. Maksud makan dan minum itu sisa makanan, bukan betul-betul nyuap dalam sembahyang. Kalau nyuap dalam sembahyang bukan sembahyang, namanya itu makan. Sisa makanan. Hah? Buang. Tapi sebelah kiri ya, jangan ke kanan atau ke depan, makruh. Karena ke depan munajat ke Allah, ke kanan malaikat. Hah? Oh, kalau di masjid tak boleh meludah di masjid, di bajunya lah. Kalau di rumah nggak apa-apa samping. Kalau di masjid haram, karena dia meluat, benda luat, meludah di tiang masjid haram, di lantai masjid haram. Tapi kalau dia ada penampungan ludah, kaleng, di ludahnya kaleng itu letakkan di sini, tidak haram. Ini masjid umpamanya tidak haram, karena dia berlapis. Maka ludahkanlah belakang baju. Tidaklah, ludahkan aja sepanjang tak bercampur sama darah. Nah, kalau bercampur sama darah baru dah najis. Kalau di rumah bisa lah kiri. Kalau berjamaah ya lah kiri. Kena awal. Habis sembahyang ribut lah, perang. Itu Abu Yazid Al-Bustami rahimahullah. Didengarnya di kampungnya, di kampung ujung sana, didengarnya masyarakat membilangkan si fulan aulia, si fulan aulia, si fulan aulia. Jadi pergilah Abu Yazid Al-Bustami, yang mana wali Allah. Nampaknya wali Allah tu naik ke masjid. Yang orang bilang dia wali, nampaknya naik ke masjid meludah dia. Meludah, yang disangka orang wali tadi, meludah di masjid. Kata Abu Yazid, bukan aulia Tuhan. Karena kalau aulia menjaga syariat, ini tak menjaga, meludah dia. Sekarang diakui sebagai aulia celana pendek. Mana bisa? Aulia itu tidak menyalahi syariat. Kalau sudah menyalahi syariat bukan aulia. Tetap makruh juga lah makan tangan kiri. Kalau bekerja bisa. Makruh juga. Kecuali tangan kanannya lumpuh. Kalau soal terbiasa, kan bisa dia merubah kebiasaannya ke kanan. Tapi kalau soal kerja bisa lah. Karena setiap sesuatu yang ada kiri dan kanannya, sunnah didahulukan dari kanan. Seperti baju, pakai selop, pakai jaket, pakai singlet, sunnah dari kanan. Karena ada kiri kanan. Khutbah pun gitu juga, ada sisi masjid kanan sama kiri. Cuma sekarang mana bisa, khotib mesti di bawah tangga, kalau enggak diganti orang. Lama kali sampainya kan. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Irhamna ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma anzil rahmah wal maghfirah wal ni'mah wal inayah wal taufiq wal hidayah wal istiqamah alaina ala hadhihi jamaah wa ala al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innaka ala kulli syai'in qadir.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi reda dah ya. Habis azan reda dah. Tapi enggak lanjut. Saya udah main boleh.